Halo teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Trianita Rani Sregar dari Program Studi Pendidikan Akuntansi dengan NIM 723314-2017. Nah, kali ini saya akan memaparkan bagaimana rancangan awal penelitian saya. Namun sebelum itu, saya berterima kasih kepada Bapak Andri Zainal SE MSI AKCA PhD selaku dosen mata kuliah metode penelitian saat ini. Judul yang saya angkat ataupun topik yang saya angkat yaitu peningkatan kemampuan analisis transaksi pada materi persamaan dasar akuntansi melalui model pembelajaran problem posing pada siswa kelas 10 akuntansi. Nah, selanjutnya kita ke motivasi penelitian ataupun alasan saya memilih penelitian ini. Seperti yang kita tahu, materi persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk pembelajaran selanjutnya jurnal umum dan siklus akuntansi. Nah, namun dalam penelitian sebelumnya seperti penelitian Maria dan kawan-kawan pada tahun 2014 menyimpulkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam menentukan akun dan jumlah nominal pada persamaan dasar akuntansi. Hal ini mencerminkan rendahnya kemampuan analisis transaksi serta memahami perubahan komponen persamaan dasar. Penelitian Yuliana pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa sejumlah siswa mengalami kesalahan dalam memasuki angka transaksi pada tabel persamaan dasar akuntansi karena tidak benar-benar memahami analisis transaksi sehingga menurunkan ketepatan penyelesaian soal akuntansi dasar. Nah, dari kedua penelitian ini kita ketahui bahwa siswa masih mengalami kesulitan untuk menganalisis transaksi. Penelitian Fauzia dan Dajari juga pada tahun 2018 menegaskan bahwa pembelajaran yang monoton menyebabkan siswa kurang aktif berpikir, sehingga kemampuan analisis tidak berkembang secara optimal. Nah, dari sini kita tahu salah satu penyebab siswa itu memiliki kemampuan analisis transaksi yang rendah, yaitu pembelajaran yang monoton. Nah, berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka diperlukan model pembelajaran yang dapat melatih kemampuan analisis siswa. Bukan sekedar menghafal rumus ataupun hanya mengikuti prosedur saja. Oleh karena itu, saya memilih model pembelajaran problem posing. Nah, model pembelajaran problem posing ini adalah model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk menyusun ataupun membuat soal berdasarkan situasi yang diberikan, kemudian menyelesaikannya. Dengan cara ini, siswa itu tidak hanya menjadi penerima soal, tetapi juga menjadi pencipta soal. Nah, hal inilah yang dapat mendorong keterlibatan kognitif yang lebih tinggi dan melatih kemampuan berpikir analisis siswa. Nah, kemudian model ini juga sejalan dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Dengan begitu, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru yang dapat mengakibatkan pembelajaran yang monoton dan membosankan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian saya yaitu yang pertama, peningkatan pemahaman akuntansi dan partisipasi siswa melalui model pembelajaran problem posing tipe pre-solution posing. Ini ditulis oleh Sregar dan Sukanti pada tahun 2014. Dan hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan persentase skor partisipasi dan pemahaman dari siklus 1 ke siklus 2. Kemudian, pengaruh problem posing terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi. Jurnal ini ditulis oleh Zebuya pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa kelas dengan model problem posing memiliki prestasi yang lebih tinggi dibanding kelas kontrol. Yang ketiga yaitu penerapan model pembelajaran problem posing terhadap hasil belajar. Ini ditulis oleh Nuridayanti dan kawan-kawan pada tahun 2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik secara umum. Kemudian yang terakhir ada penerapan model problem posing untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 di SD Negeri Duku Kupang 2 Surabaya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata dan ketercapaian KKN dari siklus 1 ke siklus 2. Namun, penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada peningkatan nilai ataupun prestasi belajar secara umum. Nah, sementara penelitian saya itu
spesifik pada peningkatan kemampuan analisis transaksi sebagai keterampilan inti dalam akuntansi. Nah, kenapa saya memilih kemampuan analisis transaksi? Karena analisis transaksi inilah yang menjadi fondasi pembelajaran akuntansi sebelum ke jurnal umum dan siklus-siklus berikutnya. Nah, kemudian penelitian saya juga lebih spesifik ke materi persamaan dasar akuntansi karena persamaan dasar akuntansi ini adalah dasar dalam pembelajaran akuntansi. Selain itu juga penelitian saya ini menggunakan pendekatan penelitian tindak kelas atau PTK yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara langsung melalui siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Keterbaruan dari penelitian saya ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada kemampuan analisis transaksi dalam materi persamaan dasar akuntansi, serta penggunaan model problem posing untuk melatih siswa menganalisis transaksi sebelum jurnal. Nah, dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menargetkan peningkatan nilai, tetapi juga peningkatan kualitas proses berpikir siswa dalam memahami konsep dasar akuntansi. Baiklah, sekian pemaparan dari rancangan awal penelitian saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.